Sampaikan firman Tuhan tadi di lagu keberapa saya lupa, Tuhan kasih saya lihat sebuah corong, ya. Corong untuk mengisi seperti corong untuk mengisi minyak, mengisi seperti kalau saudara lihat mesin seleb beras itu, corong untuk masukkan padi untuk dimasukkan kemudian digiling menjadi beras. Itu yang saya lihat, saya tidak mengerti maksudnya. Terus baru di pujian terakhir Tuhan kasih saya lihat lagi corong itu, dan corong itu sedang diisi oleh minyak, saudara. Ya, ketika diisi oleh minyak ada suara menolak, menolak, menolak. Itu 3 kali. Ya, saya tidak ngerti, saya tanya apa maksudnya Tuhan menolak. Terus ada uang, uang, uang. Artinya, umat Tuhan tidak membutuhkan urapan, umat Tuhan tidak membutuhkan roh yang luar biasa. Yang dibutuhkan banyak umat Tuhan adalah uang, uang, uang. Saudara, memang urapan tidak bisa membuat saudara pergi Carrefour ambil barang jalan keluar dengan gratis. Tidak bisa, saudara. Uang bisa membuat saudara keluar dari Carrefour membawa setengah isi Carrefour pun bisa. Ya, bahkan seluruh isinya pun kalau uangnya cukup bisa. Ya, jadi tadi saya dikasih pengertian itu bahwa saat ini penekanannya bukan roh yang luar biasa untuk bisa melewati zaman akhir ini, tetapi selalu adalah fokusnya kepada uang. Banyak orang akan menganggap zaman akhir pokoknya punya uang pasti aman. Saudara dan saya tahu firman Tuhan katakan bahwa kelak itu uang tidak bisa menyelamatkan. Ya, di kitab Wahyu jelas kekayaan itu tidak bisa menyelamatkan. Ya, tadi Pak Tobing cerita ada orang kaya, anaknya usia 35, pagi stroke, kemudian terlungkup jatuhnya, dibawa ke rumah sakit, malam mati. Ya, kalau secara uang dia orang kaya, dia bisa pergi ke rumah sakit manapun, tetapi mati juga. Berarti uang juga tidak bisa menyembuhkan. Saudara, tapi banyak sekali orang tetap berpikiran, uanglah sumber keamanannya. Ya, seperti sekarang mulai sepi usaha, orang mulai merasa tidak aman. Orang mulai merasa kurang aman hidupnya. Karena kenapa? Jumlah uang yang dia terima, jumlah uang masuk mulai berkurang. Sementara jumlah uang keluar seringkali bisa tetap ataupun bertambah. Sehingga keamanannya, rasa amannya itu mulai berkurang. Kenapa? Waduh, nanti kalau kurang uang gimana? Kalau kurang uang gimana? Kalau kurang uang gimana? Saudara ya, Pak, itu saudara dan saya harus mengerti Alkitab bilang apa? Mamon itu penipu. Ya kan, banyak orang merasa dengan uang, saudara, segalanya beres. Ya, saya paling tidak percaya dengan uang segalanya beres, saudara. Ya, memang sih saudara kalau dibandingkan ya, miskin susah atau kaya susah, lebih enak kaya susah daripada miskin susah. Amin. Betul apa ya? Ya, lebih enak saudara, karena kenapa? Kalau miskin susah minta bantuan doa sulit. Tapi kalau kaya susah minta bantuan doa gampang. Betul? Wah, saya ditelepon sama anu tuh loh yang kaya. Orang kemudian berkumpul mau berdoa. Bahkan dikunjungi saudara. Kalau yang miskin kadang-kadang tidak dikunjungi. Betul? Saya ingat waktu kerusuhan rumah adik saya hancur. Semua harta yang ada di rumah itu dijarah semua. Yang tidak bisa dibawa oleh penjara dibakar di depan rumah. Tidak ada satu orang pun pengurus gereja yang mengunjungi dia berbulan-bulan. Tetapi ada satu orang kaya sekali, ya, tidak ada satu batu pun yang dilontarkan ke rumah dia karena rumahnya dijaga begitu ketat. Itu setiap saat pengurus gereja berkunjung ke sana, saudara. Ya, dibutuhkan waktu puluhan tahun untuk adik saya bisa mengampuni, dibutuhkan puluhan tahun untuk adik saya kemudian mau kembali ke gereja. Saudara tahu kan, lebih enak punya uang daripada nggak punya uang. Amin. Tetapi lebih susah kalau susah dan ada uang. Ya toh? Kalau orang miskin susah, paling susahnya kasih duit selesai, betul? Misalnya nggak punya uang beli ini itu dan lain-lain, itu kasih duit selesai masalahnya. Tapi kalau orang kaya susah, itu susahnya lebih berat daripada susahnya orang miskin. Saudara, ya karena kenapa? Misalnya ya, kalau suami istri sama-sama kaya, kalau dikasih konseling nih, wah susah sekali saudara. Dia merasa, saya nggak mau berubah, Bapak tegur dia, jangan tegur saya. Yang sana juga bilang, Bapak jangan tegur saya, tegur istri saya. Karena dua-dua kaya, saudara. Ya, makanya saya senang kalau pelayanan rumah sakit orang-orang sudah sekarat.
Paling gampang, saudara. Mau begini? Dia mengganggu saja, saudara ya. Kenapa? Mau ngampuni, Tuhan bilang ada dendam sama. Mau bikin penyelesaian. Dia mau, saudara. Begitu maut hampir menjemput, tiba-tiba orang itu menjadi begitu taatnya, saudara. Ya, tapi kalau harta yang sudah begitu bertumpuk, minta ampun dia tawar-menawar, saudara. Ya, makanya banyak orang senang melayani orang kaya. Kenapa? Karena bisa ada feedbacknya, ada timbal baliknya, ya kan? Tapi sebenarnya paling enak melayani orang sakit sekarat, saudara. Ya, kita bilang apa sama dia, dia nurut, saudara. Ya, ampuni si ya Ci ya. Iya, lo tak boleh simpan dendam lagi. Iya, wah dia iya semua yang kita katakan. Kenapa, saudara? Dia sudah nggak ada harapan. Tapi kalau orang masih kaya, disuruh gini dia bantah, disuruh gitu dia lawan, disuruh gini dia tunda, saudara. Bahkan disuruh apa, dia kadang-kadang bukan hanya bantah kita, bahkan nyerang kita balik. Ya, sering saya ngalami orang nyerang balik, serang balik, saudara. Ya, makanya orang kaya itu membutuhkan hati yang juga kaya, bukan hanya kekayaan materi yang kaya. Karena kalau kekayaan materinya saja kaya, saudara ya, seperti Tuhan Yesus katakan, orang kaya sukar masuk, bukan berarti orang miskin gampang masuk surga. Bukan, saudara ya. Bisa juga orang miskin susah masuk surga. Karena setiap saat hidupnya ngeluh saja. Kenapa miskin? Kenapa miskin? Gak bisa mengucap syukur. Susah juga masuk surga, betul? Coba saudara bayangkan. Kaya susah masuk surga. Miskin susah masuk surga. Terus yang masuk surga yang gimana? Mungkin sedang-sedang saja, betul? Belum tentu juga, betul? Karena Abraham maha kaya masuk surga. Enggak, ya kan? Jadi nggak bisa kita terus patok-patok begitu karena kita punya dendam sama orang kaya, mungkin karena kita kepahitan sama orang kaya terus kita bilang kamu orang kaya susah masuk surga ya. Tapi orang kaya gampang masuk ke pengurusan, betul? Gampang masuk ke pengurusan, disuruh jadi asher lah, disuruh jadi inilah, disuruh jadi bahkan PDP, PDM gampang, saudara. Kenapa? Karena supaya tidak pindah perpuluhannya langsung biasanya diangkat jadi pejabat, itu rumusnya, saudara ya. Supaya tidak karena kalau tidak dikasih tugas dia pindah, saudara. Kenapa? Karena orang kaya juga di samping dia kaya, dia butuh pengakuan dari, ya itulah, saudara ya, pengakuan. Jadi biar dia datang terus tidak diangkat, tidak apalah, mana dia pindah, dia tidak diakui eksistensinya. Jadi harus diangkat, angkat, saudara ya. Jadi kasihan juga, saudara, karena saudara dan saya tahu, seringkali kita ini manusia tidak menghargakan manusia lain. Tapi yang kita hargakan adalah apa yang dia punya, itulah yang kita hargakan. Bukan dianya yang kita hargakan, tapi apa yang dia punya. Sehingga kalau dia nggak punya apa-apa, ya memang dia 100% nggak ada harganya, saudara. Ya, makanya saya sering ngomong sama orang-orang kaya, saya bilang maaf ya, jangan bangga kalau anda dihormati banyak orang. Kenapa? Mereka hanya menghormati kekayaanmu, tapi tidak menghormati engkau. Ya, kasihan kan kalau orang yang tidak dihormati sama sekali, orang cuma hormati hartanya, betul? Berarti dia nggak ada dihargai. Terus bagaimana supaya kita dihormati? Berbuatlah baik, berbuatlah banyak kebaikan, berbuatlah banyak kemurahan, sehingga orang menghormati kita, bukan harta kita. Saudara, itu bedanya. Baik, sekarang kita mau perhatikan kebenaran firman Tuhan. Tadi suasananya banyak, enak sekali, saudara, sehingga saya santai juga ikut nyembah. Sambil nunggu apa sih corong itu, saudara. Karena corong. Terus apa Tuhan? Ya, mau diisi apa ini corong? Karena corong itu kan alat untuk memasukkan sesuatu supaya tidak tumpah-tumpah, toh. Cuman kelihatan corongnya. Ternyata terus Tuhan yang terakhir tadi, pujian terakhir kasih minyak. Tapi menolak 3 kali. Terus uang. Jadi kita nggak butuh Roh Kudus. Kita nggak butuh urapan Tuhan, kita nggak butuh penyertaan Tuhan. Banyak sekali orang Kristen seperti itu. Yang dia butuh uang. Saudara, dia nggak perlu hidup berkenan sama Tuhan. Yang dia pikirkan pokoknya uangnya. Entah saya berkenan atau enggak, yang penting uang. Itu yang sedang terus terjadi, saudara. Ya, hati-hati. Kenapa? Ketika misalnya kita sakit, kita punya uang, tapi kalau dokter nggak bisa sembuhkan, mau apa? Betul. Yang kita bisa modalnya apa? Ketika hidup kita berkenan sama Tuhan, itulah modal kita datang menghadap Tuhan, memohonkan sesuatu. Ingat ketika Tuhan bilang, karena hatinya melekat kepadaku, maka aku meluputkannya. Betul? Ada hati yang melekat, saudara. Sebentar kita akan belajar tentang yang namanya perjinahan dan percabulan. Ya, bukan karena perjinan dan percabulan secara jasmani, tapi kita mau belajar arti secara rohani, dan ini banyak dilakukan oleh orang Kristen tanpa kita sadari. Baik, sekarang kita mau buka kebenaran firman Tuhan.
Matius pasal 15 ayat ke-18. Matius 15 ayat ke-18, saudara ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Ya, kan kasusnya murid-murid lagi katanya dianggap orang Yahudi melanggar apa? Adat istiadat. Kita nggak bahas tapi yang kita akan lihat di situ, ya, salah satu ayat yang indah adalah, ya, ayat ke-8 kita mau lihat ayat pasal yang sama. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh dari padaku. Nah, saudara, sekarang kita mau bicara tentang hati, saudara ya. Alkitab katakan tadi, ya, apa tadi di firman Tuhan yang pertama? Ya, apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Jadi saudara perhatikan, kita kan orang yang sudah dikuduskan, amin. Sudah dikuduskan, ya. Yang pertama kita sudah ditebus, kemudian kita dikuduskan lewat firman Tuhan, dan pekerjaan roh semakin dikuduskan. Tetapi saudara, di dalam pengkudusan itu mungkin kita tidak berbuat dosa, kita tidak berzina, tidak menipu, tidak. Tetapi lihat di sini ada hal yang menarik. Firman Tuhan bilang, ya, ada kegiatan, ada aktivitas yang menajiskan kembali hidup kita, yang membuat hidup kita ini tidak tahir, tidak lagi. Kalau kita perhatikan itu di Alkitab ada yang namanya tahir, ada yang namanya halal. Yang kita akan lihat sekarang adalah, ya, dikatakan apa yang keluar dari mulut berasal dari kita nggak bikin dosa, kita nggak lakukan yang aneh-aneh lah. Seperti anak muda misalnya nggak klik website yang aneh-aneh misalnya, ya. Alasannya, ya mau belajar pak, karena papa mama nggak pernah kasih tahu. Saya anggap saudara dewasa semua, ini seringkali kan orang Indonesia nggak terbuka hal-hal seperti itu kepada anak-anaknya kan. Betul? Sehingga kadang-kadang alasan anak kenapa? Habis nggak tahu sih gimana, jadi perlu belajar dari internet. Nah ini yang bahaya saudara, kalau belajar dari situ nggak ada saringannya, betul? Iblis tidak hanya menjatuhkan laki-laki, tapi juga menjatuhkan wanita. Karena kalau wanita sudah jatuh, bisa menjatuhkan laki-laki. Tetapi laki-laki sudah jatuh, belum tentu bisa menjatuhkan wanita. Loh. Saya ulang. Ya, saya ulang supaya ngerti. Wanita yang sudah jatuh bisa menjatuhkan laki-laki. Contohnya istrinya siapa? Potifar. Ya kan, ayo sob. Gitu. Dia yang berusaha menjatuhkan, betul? Ya Pak ya. Tetapi laki-laki yang sudah jatuh belum tentu bisa menjatuhkan. Kalau perempuannya tegas, sorry nggak bisa. Nah, gitu loh saudara, betul? Karena laki-laki yang memang kelemahannya di situ. Makanya pepatah Mandarin itu mengatakan pahlawan yang sehebat apapun itu jatuh di kerlingnya wanita. Ya, itu tante mesti tahu pepatah itu kan. Namanya insyung itu pahlawan. Jadi kalau punya anak boleh kenamakan pahlawan. Ya, kalau bahasa Inggrisnya hero itu anjing bahasa Inggrisnya nama. Ya, jangan diterjemahkan ya. Iya, jarang itu orang nama hero, betul, anjing biasanya ya. Itu ya, insyung itu biasanya namanya pahlawan. Nanko Meiren itu perempuan cantik. Itu ya. Itu biasanya jatuhnya di perempuan, saudara. Makanya laki-laki itu kalau tidak jatuh di perempuan itu pasti laki-laki yang luar biasa, itu yang pertama. Yang kedua, laki-laki yang memang di luar kebiasaan. Satu luar biasa, yang kedua di luar kan laki-laki banyak jatuh di wanita. Dia nggak jatuh, kenapa dia jatuhnya di pria? Nah ini kan di luar kebiasaan. Betul saudara? Ya, ini yang berbahaya. Zaman sekarang banyak. Saudara ya, saya pernah naik taksi ke airport, supir taksinya cerita. Dia pukul penumpangnya, saudara. Dia sampai ngamuk pukul, kenapa? Karena penumpangnya ini laki-laki yang di luar kebiasaan. Dia jadi risih, saudara, sementara nyopir. Kenapa? Penumpang ini pegang-pegangin dia, padahal laki. Ya, dia turunin, dia bentak, dia gebuk, saudara, akhirnya. Ini laki yang di luar kebiasaan. Ya, baik, tapi itu kita nggak bahas panjang-panjang, ya. Tapi yang kita akan lihat apa, saudara? Ya, di sini dikatakan dari apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Berarti apa, saudara? Kita mungkin tidak bikin dosa, kita tidak bikin yang kegiatan-kegiatan fisik yang mendatangkan dosa. Tetapi kita bisa disusupi dengan hati yang mulai penuh dosa. Ya, hati yang penuh
Walaupun tidak bikin dosa, tapi di sini sudah penuh dengan dosa. Dan kita akan lihat beberapa dosa yang Alkitab catat di sini. Ya, beberapa yang dicatat di sini. Oke, kita akan lihat dulu sekarang yang pertama. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat. Saudara dan saya perhatikan ya, kalau hati kita tidak dirubah Tuhan, ya, hati kita ini tidak cinta Tuhan, pikiran kita sama Tuhan jahat loh, jujur aja. Ya akhirnya gimana? Kita hanya memanfaatkan Tuhan tanpa memperdulikan hati Tuhan. Ya, beberapa waktu lalu saya pernah sampaikan tentang kedekatan. Ya, kedekatan itu ada 4 macam. Saya pernah sampaikan, semoga saudara juga ingat. Yang pertama itu kedekatan fisik. Ya, duduk bersama itu dekat fisik. Tetapi itu bukanlah kedekatan yang Tuhan mau. Kenapa? Karena saudara bisa hadir di tempat ini, pikirannya tempat lain. Saudara bisa duduk di gereja, tapi pikirannya melayang-layang kemana-mana. Fisiknya dekat, tetapi yang lain-lainnya nggak dekat. Contohnya suami istri bisa duduk dekatan. Tapi bisa sebenarnya mereka hanya dekat secara fisik, tapi kalau ngomong satu ke utara, satu ke selatan. Kalau rencana satu ke kutub utara, satu ke kutub selatan. Mereka jauh secara rencana, jauh secara pikiran, jauh secara menilai sesuatu, melihat sesuatu, jauh sekali. Ya, itu kedekatan yang paling rendah adalah kedekatan fisik. Saudara, tetapi zaman sekarang, ya kalau saudara suka baca-baca, ya, di majalah, di internet, dan lain-lain, kedekatan itulah yang didewa-dewakan. Kedekatan itulah yang dianggap kedekatan tertinggi. Ya, kedekatan apa, saudara? Ketika suami istri itu dekat bersama, maaf kata, terus ya melakukan hubungan, itulah dianggap kedekatan yang paling dekat. Itu enggak, saudara. Kenapa? Ya. Saya pernah layani seorang anak muda yang menderita kelainan. Dia cerita, Pak Asen, saya menderita kelainan. Ya. Apa kelainannya? Kelainannya mengerikan, saudara. Ya, dia bisa bersikap seperti kambing. Saudara tahu kambing? Tahu kambing? Dia bisa menggesek-gesek ke tembok dan segala macam. Dan itu dia lakukan, saudara, sebagai anak laki. Dia konseling, dia katakan, saya menderita kelainan, Pak Asen. Baik, kita doa supaya kamu dilepaskan dari kelainan. Waktu doa Tuhan ungkapkan dari mana kelainan yang dia dapatkan. Dari mana kelainan yang masuk ke dalam dirinya. Itu dari ibunya. Kenapa? Tuhan langsung ungkapkan ibunya tidak mencintai papanya. Terus, setiap mereka dekat suami istri, ibunya itu, saudara, membayangkan pacar lamanya, bukan suaminya itu. Saudara, terus saya tanya dia, kamu tahu mamamu seperti ini? Saya enggak gitu tahu, Pak Asen, tapi memang papa mama itu kayak neraka. Kelainan itu dari situ, saudara. Ya, karena papa mau lucu, tahu mamanya betul nikah sama ini, tapi selalu membayangkan yang lain. Ya. Ini, saudara, itu kan berarti fisiknya dekat, tapi yang lain-lain nggak ada dekatnya kan? Betul, yang pertama kedekatan fisik. Yang kedua kedekatan perasaan atau hati yang disebut dengan kedekatan emosional. Artinya, saudara, kalau saudara benar-benar dekat sama seseorang, saudara itu bisa menjaga perasaannya, menjaga hatinya. Semakin kita bisa menjaga perasaan dan hatinya, maka orang itu akan menjadi semakin dekat dengan kita dalam perasaan dan hati. Bukan cuma tiap hari datang, berkunjung, tiap hari duduk di situ berjam-jam. Ya, banyak wanita terjebaknya di situ, saudara. Ya, duduk berjam-jam, manis, melancarkan jurus kapal api, jurus apa lagi? Top kopi dan segala macam. Ya, kemudian yang perempuan ini langsung tepar, saudara, betul? Kayak lagu dangdutnya Citata itu loh. Apa bukan sakitnya di sini, nanti itu lagu belakangnya. Ya, cintaku klepek-klepek, ada saudara dengar itu? Ya, langsung kenapa? Begitu dia datang, dia dekat secara fisik, tetapi kedekatan yang kedua sekarang adalah kedekatan emosional, perasaan dan hati. Itu kedekatan yang kedua, saudara, ya. Jadi apa? Saudara dan saya sering merasa dekat sama Tuhan, tapi ini hati kita peduli nggak sih sama hati Tuhan? Pokoknya Tuhan maunya gini, yang saya maunya gini, mau apa Tuhan? No, itu tidak mau peduli hati Tuhan, betul? Tidak mau peduli perasaan Tuhan. Orang yang tidak bisa saling memperdulikan hati dan perasaan tidak bisa benar-benar dekat.
Tolong perhatikan, bisa fisiknya doang dekat. Ya, kemudian yang ketiga, saudara, kedekatan pola pikir pandangan. Itu yang namanya kedekatan intelektual. Contoh suami istri misalnya, baru ngomong tiba-tiba bisa ngomong yang sama berdua. Itu loh saudara, misalnya, pergi anu yuk, istrinya pas nyebut sama setempat yang ingin pergi. Itu menimbulkan kedekatan. Secara pikiran, pandangan, itu yang disebut dengan kedekatan intelektual. Cara pandangnya sama. Kan banyak orang dan nikah cara pandangnya nggak sama, betul? Istrinya bilang gini, enggak ini pasti cuan, betul? Kerja bangkrut, gitu. Istrinya bilang makanya kamu nggak percaya. Suaminya bilang karena kamu sial, kamu yang bilang nggak setuju. Kalau kita sepakat kan kata Tuhan pasti salah lagi istrinya, betul? Ya enggak? Ya apa enggak, saudara? Salah dong. Kamu sih, makanya kamu tidak berkati saya karena kamu tidak sepakat. Padahal karena dia peka, dia tahu ini gagal. Tapi suaminya keras. Betul? Salah lagi. Betul? Jadi lihat, kedekatan cara pandang, saudara. Ya, coba lihat kalau saudara ngobrol sama orang, cara pandangannya sama. Hobinya sama. Asik kan? Betul? Coba satu ngomongnya sepak bola, satu balap. Betul? Wah itu loh si Lorenzo. Ini ngomong ada ketemu sudah, betul? Iya tuh saudara. Iya apa ya? Tapi kalau masih pacaran, pendekatan, yang perempuan suka ngomong gini, yang laki suka, betul? Yang perempuan, ayo pergi mall. Ayo antar pergi mall. Coba sudah kawin suruh antar pergi mall, mau enggak sering-sering? Paling sama sopir sana, betul? Itu laki-laki saudara, betul? Loh. Iya, saudara, saya mau beritahu kenapa? Karena perempuan itu buat laki-laki yang tidak bertobat adalah sebuah trofi. Saudara tahu nama trofi? Piala, hadiah. Kayak saya suka trofi celeng. Saudara tahu? Celeng sejauh apa saya Uber. Pergi Bengkulu, semalaman saudara jalan itu pergi cari celeng. Ya, besok pagi tukang pencari jejak bilang, "Pak, ada tanda di sana keluar." Ambil bedil lagi, jalan saudara, belum tidur. Kenapa? Cari trofi, piala. Begitu ditemukan ditembak, bukan saya elus-elus celengnya ini makan, Tuhan memberkatimu, enggak ada tembak saudara, dijadikan daging. Ya, itu trofi. Jadi apa? Senang begitu dikejar, begitu didapatkan jadi milik, langsung nilainya hancur, saudara. Kalau dulu dikejar dengan segala pengorbanan, begitu jadi milik, udah nggak ada harganya. Dibentak, dimarah, dimaki dan lain-lain. Ya, jadi supaya yang wanita banyak di sini mengerti. Saya tidak nakut-nakutin, saudara. Memang pernikahan itu menakutkan kalau menikah sama monster. Amin. Amin. Iya, jangan membayangkan semua pria itu indah. Semuanya indah, saudara, kalau waktu PDKT. Saya mau kasih tahu saudara ya, tapi begitu engkau sudah mau, bisa tengkar-tengkar, betul? Coba PDKT, bertengkar enggak? Enggak mungkin dong, betul? Karena kalau baru PDKT tengkar, bubar. Gitu. Tapi kalau sudah cinta beneran, paling ceweknya bilang, ya cintaku sedang diuji. Ya, dia semua ambil positif semua saudara. Ya sehingga apa? Kalau lampu cuma ada satu kabel positifnya, lampu itu nggak bisa nyala sebenarnya, betul? Tapi semua, misalnya lagi ribut-ribut, ya kami kan lagi adaptasi. Semua positif, saudara. Saya kalau udah ketemu sampai blenger mau muntah, saudara. Ya, kenapa? Semua baik, bertengkar pun masih pacaran tengkar sering-sering. Bilangnya apa? Ya nanti kan sudah nikah berubah. Bagaimana saudara? Orang nikah itu adalah saat-saat, kalau secara manusia yang tidak bertobat, adalah saat-saat paling indah di dalam hubungan kasih. Saudara, karena dua-dua sedang ingin menampilkan the best, giving the best istilahnya, betul? Ya enggak? Contohnya yang cewek, misalnya nanti dijemput jam 7 ya nih, iya, wah dia jam 6 sudah, wah, iya dong. Coba ada nikah, mau dandan lagi kok dia sudah tengkar-tengkar, nah enggak urus dah, betul? Udah laku, amin. Banyak gitu, banyak saudara. Ya cuman saudara nggak bisa tanya ibunya saudara, karena kenapa? Ibu saudara nggak mungkin cerita yang benar. Kenapa? Nah kalau aku cerita yang benar, anakku jadi perawan tua ya nanti, betul? Iya toh, biarlah. Namanya orang mengalami juga, amin. Saya cerita terus terang, saudara, karena konseling di rumah tangga itu, aduh minta ampun, saudara. Ya, konseling itu minta ampun. Kalau orang masalah kerjaan, masalah yang lain gampang diselesaikan, saudara. Tuhan bilang gini, pindah kerja gini, tunggu nanti Tuhan akan ada tawaran begini, cepet. Tapi kalau sudah pernikahan, susah, saudara. Ya, kenapa? Karena ingat ya, ketika kasih itu sudah lengket, kemudian jauh,
itu sudah kita mulai setiap jauh itu memasang tembok-tembok terus-menerus semakin tebal, semakin tebal. Makanya apa? Kalau orang tengkar, rumah tangga nggak boleh lama-lama. Karena kalau lama, dua-dua hatinya mendingin dan mengeras, sulit kembali. Tapi kalau bertengkar sehari harus cepat kembali. Makanya Alkitab bilang apa rasanya? Kemarahan sehari itu, kesusahan sehari itu cukup sehari, masalah sehari cukup sehari. Jadi jangan dibawa besok, besok lusa, karena kalau enggak lama-lama dingin, saudara. Ya, lama-lama dingin dan rasa sudah nggak butuh kembali lah, sudah apa? Sama-sama terluka terus mati, saudara, hatinya. Ya. Oke, kita nggak bahas itu dulu, saudara. Saya nggak nakut-nakutin saudara di tengah-tengah tahun ini, kan di sini banyak yang belum menikah, ya. Bukan, tapi supaya berhati-hati, betul. Ingat itu mulut laki-laki itu berbisa. Kenapa saya bilang gitu ya? Saya contohnya, saudara. Ya, kenapa saya sering prihatin ya karena saya. Ya, begitu mudahnya menjatuhkan, saudara. Begitu mudahnya membuat mereka tepar. Ya, asal tahu resepnya itu, saudara, ya, perhatian, betul, pujian, pembelanjaan. Ini yang ketiga, beliin ini, beliin itu. Wanita itu kenapa? Dia merasa aman kalau pria itu waktu dari pacaran pun suka memberi dan memberi, bukan karena dia materialis loh, saudara, beda. Ya, dia akan merasa aman. Tapi kalau laki ini pelit, wanita ini akan merasa tidak aman di sisinya. Bukan karena dia materialis loh, beda, saudara. Ada perasaan aman ketika laki ini, ya dah, ayo beli ini, beli itu. Jadi, dia lebih rasa aman kalau nikah. Bukan materialis loh, saudara, beda ya. Tolong diperhatikan, wanita seperti itu. Nah, kalau kita seperti itu, wah, itu biasanya gampang teparnya, saudara. Ya, kenapa? Dia merasa, dia begitu berkorban, dia gitu nggak perhitungan, dia begitu, pokoknya cintalah nggak hitung-hitung, wah segala macam dah, betul? Padahal kita menghitung harinya sampai pernikahan. Itu udah itu beda, saudara. Betul? Kalau saya dulu enggak. Sampai dia benar-benar cinta. Habis cinta nih main. Gitu dari dulu, saudara. Ya, banyak korban. Ya, makanya kadang-kadang saya ada kewajiban moral untuk memperingatkan. Gitu. Supaya kenapa? Ya minimal mengurangi yang kesalahan dosa yang dulu-dulu, saudara. Ya, mengurangi jumlah wanita yang bisa dipermainkan oleh pria. Makanya kan saya sering tulis, saudara, ya. Kalau pria itu suka pakai rayuan zaman dulu, gunung kan kudaki, lautku seberangi, ya toh. Jangan seneng. Amin. Kalau dia suka mendaki gunung berarti kan dia tidak suka di rumah, betul. Betul. Nanti kalau udah kawin dia pergi, iya pasti stres yang perempuan. Iya toh, gunung kan kudaki lah. Kalau gunungnya tinggi-tinggi kayak Himalaya, berapa hari dia mendaki? Betul. Berarti dia tinggalkan rumah suka lama lah. Terus apa? Lautku seberangi. Ya, berarti dia itu suka siapa? Aku seberang sini, kau seberang sana. Posisi kita berseberangan melulu, betul? Jadi kan tidak pernah rukun, betul? Iya dah. Saudara, kenapa? Karena itu yang sering terjadi. Ingat, saudara, bagi banyak orang, pernikahan itu adalah tujuan akhir dari pacaran. Itu salah. Pernikahan itu adalah awal daripada tahap selanjutnya dari pacaran. Karena nikah itu mesti mempertahankan pernikahan itu dengan komitmen. Saudara, tidak selamanya pernikahan itu terus apa? The end, the live, happily hereafter. Itu bukunya H.C. Andersen diterjemahkan. Maka putri dan pangeran hidup bahagia selamanya. Tamat. Ya sampai di pernikahannya tok, saudara. Betul, hari pernikahan itu memang semua bahagia, betul. Tapi seringkali 1-2 minggu sesudah pernikahan, tiba-tiba ada asma mendadak, saudara, betul. Saya pernah konselingin orang baru nikah 1 bulan. 1 bulan tepat nikah, suaminya sudah punya gendak. Saudara, padahal suaminya itu ketua kaum muda di gereja. Ya, datang nangis-nangis. Saya tanya, kalian kenal di mana? Di Amerika, Pak, waktu kuliah sama-sama. Berapa tahun kamu kenal dia? Ya lama, Pak, selama kami kuliah di situ sekian tahun. Terus kok bisa kamu nikah sama dia? Kok percaya dia? Kamu tidak tahu sifatnya. Dia ketua kaum muda, Pak. Dia tidak tahu, saudara. Yosua aja bilang di iklan jeruk makan jeruk. Itu, makanya saya sering bilang hati-hati sama kakak-kakak rohani. Belum tentu kakak-kakak rohani itu rohani, saudara. Ya, bukan berarti supaya. Karena apa? Karena wanita itu kalau kita sudah pria pengalaman itu begitu mudahnya menjatuhkannya, saudara. Ya, karena semua wanita itu intinya sama. Saya mau beritahu saudara. Suka pujian, suka perhatian, dan pembelanjaan. Siapa yang nggak suka diperhatiin? Ayo. Iya dong? Tapi perhatiannya jangan vulgar. Teleponin tiap 15 menit. Ya, halo,
lo. Iya, di emosi dia kalau lagi kerja, betul. Ya, pas lah mau makan siang, misalnya diingatkan toh, ya enggak, udah jam segini loh, kamu belum makan ya. Padahal enggak dianterin makanan. Perempuan udah seneng banget, betul? Cuman dibilang gitu aja sudah seneng, betul enggak? Iya apa ya? Iya toh, padahal cuman ngomong berarti apa? Besok dia cuman ngomong tok, saudara. Betul? Kalau yang benar mestinya bilang, yang kamu udah terima belum? Aku ada kirim lo ke kantormu. Nah, itu baru perhatian. Jangan cuma bilang, jangan telat makan ya, tapi nggak dianterin makanan. Amin. Amin. Duh, itu tahu saudara kalau perempuan itu bisa ditipu, tidak ketahuan saudara. Saudara pun kalau coba terima SMS, nomor HP saudara, PIN sekian, mendapat hadiah. Lah saudara tahu PIN-nya aja sudah salah, tapi saudara percaya. Amin. Betul. Loh, saya punya Android. Saya sering terima nomor ini saudara mendapat hadiah 1 buah mobil. Jelas saya punya Android nggak ada pinnya kok ngawur. Dia bilang saya dapat hadiah, mana saya percaya. Kalau sampai saya telepon dia berarti saya sudah ketipu kan? Percaya kebohongan aja saya percaya, betul? Betul. Betul. Lah perempuan paling suka apa kalau dibilang, "Kenapa sih kamu milih aku? Kan masih banyak perempuan lain." Nah, perempuan paling suka dibilang, "Ya di mataku kamu itu khusus, nggak ada lagi yang seperti kamu." Wah, sedang hidrosepalus bengkak kepalanya. Ya, padahal dibilang maksudnya dalam hatinya, ya nggak ada seperti kamu begonya gitu. Yang lain-lain ngindari aku, kamu nabrak. Terima resiko, betul? Iya, saudara. Makanya hati-hati. Kenapa saudara? Ya, tapi juga ya nggak baik kalau pacaran sama laki-laki yang nggak benar-benar ngerti hati perempuan. Ya, kadang-kadang perempuan itu kan pura-pura marah hanya untuk cari perhatian, ya toh. Ya nak, pura-pura acuh supaya kenapa? Ya, supaya lebih didekati. Itu kadang harus ngerti, saudara. Ya kan? Makanya saya tulis di salah satu buku saya, banyak wanita, ibu-ibu yang lebih berbahagia menikah dengan mantan playboy daripada menikah dengan pendeta. Karena kadang pendeta tidak tahu cara menyenangkan wanita. Amin. Sedangkan playboy kita tahu saudara cara nyenangkannya gimana. Tempat umum kita gandeng mesra. Dia bangga digandeng. Semua perempuan akan senang ketika di tempat umum kita gandeng. Dia akan bangga bahwa aku ini dikasih sayang. Aku ini diperhatiin. Semua senang. Betul? Terus apa lagi senangnya saudara? Misalnya ketemu mantan pacar lamanya. Iya toh? Saudara tahu dia punya pacar lama. Oh itu pacar lamanya. Terus apa? Dia semakin nempel sama saudara. Semakin bangga. Betul, nyanyinya ku menang. Itu ada kebanggaan itu, saudara. Betul. Loh. Supaya kenapa? Ya memang perlu, saudara. Kenapa? Untuk apa? Kembali itu yang namanya kedekatan intelektual. Dia sukanya apa? Pikirannya gimana? Pandangannya apa? Sama pandangannya enak. Bisa? Contohnya, ini mobil lo yang udah tua lo yang. Tapi kan belum setua aku. Lah kalau mobilnya 40 tahun bangkrut pabrik, betul? Betul. Terus dia bilang, "Berarti kamu nyindir aku tuh. Berarti aku sudah tua juga." "Enggak, mobilnya yang." "Loh, tapi aku kan belum tua kan?" "Ya kamu belum, mobilnya sudah." Gitu. Ya, no? Ya, kadang-kadang apa supaya sama pandangannya. Kalau sama pandangannya, sama pendapatnya, itu kedekatannya lebih dekat lagi, saudara. Keluar rumah tangga itu jadi nyaman kalau sama pandangannya. Bisa? Ya, tapi kalau yang satu bilang, yang kita berlibur. Buat apa berlibur? Kamu di rumah saja kan libur terus itu. Cilaka. Betul, dia pikir ngurusi rumah itu enggak pusing. Pusing loh, saudara. Betul. Ibu-ibu kan sering, besok masak apa ya? Pusing tuh. Betul apa enggak? Biar kau punya pembantu yang masak sering kali, besok masak apapun pusing. Betul. Jangan pikir libur. Oh, banyak pembantu kamu cuma duduk-duduk. Pusing jadi perempuan loh, saudara, kira enggak? Laki pusingnya cuma kerja atau pulang dia ngorok, betul. Ya, itu sementara yang ini ngurusi suaminya, ngurusi anak, ngurusi semua. Iya kan? Baik, kita nggak bahas itu dulu, tapi kembali ke sini. Sekarang kita akan cepat ya. Dari hati segala pikiran jahat. Lihat saudara, kalau pikiran itu masuk ke kedekatan yang kedua, yaitu kedekatan apa tadi? 1, kedekatan fisik secara tubuh. Yang kedua, kedekatan emosional, perasaan. Itu. Ketiga, kedekatan. Ini kedekatan ketiga berarti kan? Itu, pikirannya sama. Nah, iya yang aku cocok, aku juga mau gitu. Itu bikin rukun loh saudara. Itu bikin dekat. Sehingga apa? Pasangan itu merasa dialah orang yang paling dekat dengan aku.
Saya sering jadi ember, kenapa? Saya sering ketemu kalau wanita banyak cerita, ibu-ibu banyak cerita, berarti maaf, suaminya tidak suka dengar cerita. Ya, ketahuan rumah tangga ini jalan atau tidak, suaminya itu telinganya mau jadi ember atau tidak, itu tahu kalau ini berarti komunikasi sama suaminya nggak beres. Tapi kalau suami istri komunikasinya enak, apalagi yang dia mau ceritain ke kami hamba Tuhan? Iya kan, semua udah seharusnya dia ceritain ke suaminya, betul? Makanya kan saya pernah terima, kalau saudara mau punya rahasia, rahasianya tidak diketahui orang lain, suamilah adalah pemegang rahasia yang paling baik. Betul? Saudara cerita apa saja dia tidak akan ceritakan kepada orang lain. Kenapa? Karena dia tidak bisa ceritakan ke orang lain, karena waktu saudara cerita dia tidak dengar. Gitu? Sehingga dia tidak bisa ceritakan ke orang lain. Ya saudara cerita aja, saudara pikir dia dengar full. Enggak, kadang-kadang bisa ditanya ulang, kamu dengar nggak? Dengar apa tadi? Ya, itu jangan ditanya apa tadi, kita tidak tahu, saudara. Ya, kita tidak tahu. Makanya suami itu adalah penyimpan rahasia istri yang paling hebat. Apapun yang diceritakan tidak akan diceritakan ke orang lain, betul? Kita lanjutkan, saudara, ya. Terus kedekatan yang terakhir itu yang tertinggi adalah kedekatan secara roh, kedekatan spiritual. Coba saudara bayangkan, nek suami istri doa bareng. Nggak bilang, ya mah kamu yang doa aku tidur. Ya mah nanti kamu yang doa aku nyusul. Atau kamu doa aku amin-aminkan. Pokoknya terakhir aku amin. Ya, apa sih kamu doakan aku setuju amin. Itu nggak terjadi kedekatan. Tolong saudara perhatikan. Kedekatan spiritual. Itulah kedekatan yang tertinggi saudara. Yaitu apa? Rohnya menjadi sama. Sama-sama rohani. Saudara jangan berpikir, nanti dia juga rohani. Nanti dia berubah. Nanti dia omong kosong. Saya mau beritahu saudara. Karena kan wanita itu, saudara ingat ya, kalau dia belum benar-benar cinta sama kita, jangan disakitin. Langsung dia buang kita, langsung dia putusin. Tapi bagi kita baikin benar-benar, sehingga di mata kita ini adalah orang yang begitu sempurna. Habis itu kita jahatin dia pasti salahin dirinya sendiri. Dia tidak akan pernah menuduh kita yang salah. Pasti dia akan bilang, pasti aku yang salah. Dia kan dulu begitu baik. Dia dulu begitu, selalu dia akan, padahal memang kita jahat, saudara. Itu loh saudara, padahal bukan. Ular ya tetap ular, dihiasi baju anjing, dia tetap ular saudara. Betul. Makanya ini saya kasih tahu, enggak tahu tiba-tiba saya disuruh ngomong begini ya, supaya kita mengerti ya. Kenapa? Ingat mulut laki-laki. Sudah? Baik, tapi tidak semuanya. Cuman satu yang terbaik yang lahir di Bethlehem 2000 tahun yang lalu. Sisanya mohon maaf ya. Tidak memenuhi syarat, betul? Ya. Baik, jadi jangan berharap seperti Kristus karena cuma satu, saudara ya. Ingat itu, jadi terimalah dia yang penuh kekurangan dan kelebihan. Amin. Lebihnya apa? Lebih cerewet, lebih bawel, lebih banyak ngomel. Itu kelebihannya, amin. Kekurangannya apa? Selalu merasa kurang. Udah baik jadi istri, kok masih kurang beginilah, kurang begitu, kurang begini. Amin. Itu baik. Jadi terimalah dia apa adanya. Karena tidak mau terima apa adanya juga tidak boleh, saudara. Amin. Loh. Ingat itu, barang yang sudah dinikahi tidak boleh ditukar. Iya. Oke, kita lanjutkan, saudara. Pikiran jahat, apa? Pembunuhan. Saudara, kita mau lihat di sini, ya. Pembunuhan itu macam-macam kan, ya. Ada intinya orang membunuh orang lain, ada membunuh dirinya sendiri. Salah satu orang membunuh diri adalah putus asa, itu bunuh diri. Betul? Sudahlah, memang nasibku kayak gini, aku kerja kayak apa, enggak berubah nasib. Terus, ya sudahlah, mau apa kerja, terus nganggur, itu bunuh diri, saudara. Ya, itu pembunuhan. Terus apa lagi? Misalnya, pembunuhan lagi, ya, mematikan karakter istri. Saya ketemu seorang dokter, istrinya seorang dokter, suaminya MTH teologi. Bukan STH loh, MTH. Terus apa? Suaminya mematikan semua kepintaran istrinya. Tidak boleh praktek dokter. Dia buka praktek di rukonya, dokter umum, suaminya tidak kasih praktek. Tidak boleh praktek. Dimatikan dia punya kepintaran, dimatikan dia punya karir, dimatikan dia punya self-actualization namanya. Dia kan perlu mengaktualisasikan dirinya sebagai dokter, bukan hanya sebagai ibu rumah tangga. Saudara, tidak boleh semua. Terus apa yang terjadi? Rukonya juga dijual oleh suaminya. Saudara, sementara adik perempuannya punya suami bukan STH, bukan
apa-apa. Tetapi dia mengembangkan pabrik yang diberikan oleh orang tuanya menjadi sangat berkembang. Sementara yang ini waktu saya ketemu Pak Asen, hanya nangis-nangis. Kenapa? Saya ini dokter Pak Asen. Tak boleh praktek. Terus ngapain? Suruh ngurusi anak dong. Itu membunuh, saudara. Ya, Tuhan tidak pernah ngajar saudara dan saya kalau punya istri itu, terus hanya disuruh jadi ibu rumah tangga. Tidak ada aturannya. Iya kan? Justru kita harus apa? Menolong dia untuk menjadi yang Tuhan suruh dia jadi apa. Iya kan? Misalnya dia harus jadi pengkhotbah, ya kita oke, jadi pengkhotbah, kita dukung dia. Dia jadi apa? Kita dukung dia. Saudara, ya ada satu keluarga yang 2 tahun ini sangat diberkati luar biasa secara ekonomi, saudara. Kenapa? Karena Tuhan lihat istrinya, bukan lihat suaminya. Tuhan melihat istrinya tok, yaitu walaupun mereka orang yang sangat mampu, istrinya ini suka melayani orang-orang miskin yang maaf. Kalau dari dandanan istrinya, rasanya kumpul dengan orang-orang yang bau, orang-orang yang nggak jelas itu tidak nyaman. Tetapi dia nyaman melayani orang-orang itu, saudara. Ya, sehingga waktu saya sampaikan pernyataan Tuhan, saya katakan, Taci, Tuhan berikan Taci khusus sekali hati melayani orang miskin. Dia nangis, dia katakan iya. Saudara. Ya, tetapi tetap dia melayani, ya. Jadi apa? Harus mendukung supaya dia menjadi yang Tuhan mau, bukan dibunuh. Saudara, hidupnya disuruh jadi hanya ibu rumah tangga. Ya, saya ketemu banyak saudara begitu dia yang perempuan kerja masih pacaran. Kalau aku nikah boleh kerja enggak? Boleh. 1000 janji dia saudara. Karena dia tahu kalau bilang enggak boleh putus. Boleh. Nanti kalau aku udah nikah aku boleh gini? Boleh. Sehingga yang perempuan bilang, wah ini betapa baiknya. Susah cari yang seperti ini. Amin. Memang susah cari yang seperti ini full kebohongan. Ya, saudara. Akhirnya begitu nikah nggak boleh. Tapi kan kamu ada anak kecil itu siapa yang ngurus? Kalau pembantu dikasih obat tidur. Akhirnya udah berhenti kerja, betul. Terus apa habis itu? Ya, terus tiba-tiba suaminya mati, terus ngapain dia? Ya, saya punya buku 137 kesalahan wanita. Ya, ditulis oleh seorang penulis Amerika, dipinjam temen. Cewek dia belum nikah, dia pinjem karena dia akan menikah supaya dia belajar kesalahannya, enggak dikembalikan. Saudara, rupanya dia belum hafal yang 137 itu. Walaupun Kristen minjem sama minta sama, betul? Saya pinjem ya, tapi tidak pernah kembali, saudara. Ya, saya sering buku-buku saya begitu banyaknya, saudara, termasuk bagaimana mendeteksi aliran sesat, pengajaran sesat itu tebal segini. Ya, dari mulai sikap yang mengajar, ya, terus profil pengajarannya membuat orang hanya lingkungan eksklusif, semua dipinjam, tidak kembali juga. Ya pinjam hamba Tuhan juga, saudara. Kalau saya tanya mana? Saya dipinjam katanya. Ya tolong tanyain dong. Pak, sudah saya telepon, dipinjam lagi sama temennya. Loh, terus bagaimana? Pinjam saat kemana buku saya hilang? Ya, padahal buku kan beli, saudara. Ya, pergi Immanuel bayar, saudara, nggak pakai doa. Kalau baca roh jalan. Ya, baik. Kita lihat ya. Jadi apa? Pembunuh. Lihat, saudara. Ya, terus apa lagi, saudara? Kita membuat dia secara rohani mati. Misalnya apa? Kita nggak kasih dia tumbuh. Contohnya ada satu keluarga. Kebetulan yang istri anaknya pendeta. Yang laki anaknya pengusaha. Jadi tiap tengkar, si yang laki selalu ngomong, kamu nggak bisa praktekkan apa yang diajarkan bapak kamu. Bapak kamu pendeta, tapi kamu tidak bisa praktek satupun. Selalu asal marah, asal tengkar, selalu nuduh istrinya tidak bisa mempraktekkan. Padahal belum tentu dia yang salah. Saya diundang waktu anak mereka sakit, saudara. Jadi diundang ke rumahnya, ya, terus saya bilang, Tuhan bilang kayak gini, iya Pak, pokoknya asal ada tengkar, selalu si suami nyerangnya, kamu kan anak pendeta, praktekkan itu yang diajarkan bapak kamu itu. Loh, selalu nyerangnya gitu, saudara. Padahal kan mungkin kalau dia mau ngomong ada perbedaan pendapat, kan nggak bisa suruh praktekkan yang dia istilahnya, ya, betul. Betul apa ya? Saudara, nah itu kan membunuh istrinya pelan-pelan, betul? Jadi istrinya itu akan bukan lagi menjadi manusia yang punya otak, punya pikiran, tapi menjadi robot, ya kan? Hanya, iya bos, iya pangeran, betul? Iya tuanku, amin. Iya bosku, gitu aja, saudara. Ya. Itu padahal apa? Waktu pacaran, ini dua-dua aktivis gereja, saudara. Yang perempuan kan anaknya pendeta.
Yang laki ini rajin juga di ibadah. Karena kalau tidak ibadah, mana mau yang perempuan ini, betul? Kau juga harus aktif dong, amin. Aktif ibadah tidak menentukan rohani, betul? Betul? Iya, tidak menentukan rohani. Bisa orang sangat aktif tapi benar-benar nggak rohani, ya kan? Kenapa? Karena dia hadir cuma datang sekedar kedekatan fisik sama Tuhan. Ya, sekedar duduk lah, betul? Kalau aku tidak ke gereja mungkin diomelin ini, betul? Betul. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua, saudara, perzinahan. Perzinahan itu apa? Kalau secara ilmu hukum, perzinahan adalah, ya, bila salah satu terikat dengan pernikahan, kemudian berhubungan dengan orang lain, itu namanya perzinahan. Kalau percabulan, bila dua-duanya tidak ada keterikatan dengan pernikahan. Nah, sekarang kita lihat dulu apa kata firman Tuhan yang pertama di sini tentang perzinahan. Saudara dan saya jujur ya, Rasul Paulus bilang, aku sudah mempertunangkan kamu dengan Kristus. Betul? Betul? Sudah kan kita bilang. Tapi jujur saja, namanya tunangan itu kan siap nikah. Amin. Loh, orang pacaran terus tunangan itu kan langkah seterusnya adalah bukan putus. Amin. Loh, ya apa enggak? Ya. Jadi waktu pacaran kan bilang saling cinta itu pun sudah ada keterikatan. Betul? Alias apa? Jadi nggak boleh lagi jalan sama yang lain, betul? Malam minggu nggak boleh lagi pergi sama yang lain. Amin, itu kan aturan tidak tertulis ya, Pak ya? Nggak boleh bilang, ya sih yang dia sih naik Mercy, amin. Ya aku pergi sama dia, amin. Betul, kamu taksi isinya sama, betul? Ya lain toh, amin. Gitu, ya kan? Jadi aku pergi sama dia, tapi aku tetap cinta kamu, boleh nggak gitu? Nggak boleh, amin. Loh ya apa ya? Jadi apa? Waktu pacaran itu juga mereka sudah mengkhususkan diri mereka hanya untuk si dia, menyediakan waktu, tempat, kesempatan lain untuk dia. Amin. Amin apa ya? Loh iya kan? Kan begitu kalau orang pacaran. Terus kalau tunangan itu dua-dua sudah sepakat bahwa kami akan terikat dalam Kalau pacaran kan belum tentu mau nikah. Amin. Kalau sudah mau di pertunangan masih mau ya apa enggak? Nah, sesudah menikah kan dua-dua terikat sekarang. Amin. Ya apa ya? Dua-dua terikat. Nah, sekarang lihat, saudara. Ya, kalau di secara rohani, saudara dan saya, kadang kita ini, kalau sudah keterikatan, walaupun udah waktu saudara dan saya, waktu yang sudah nikah, waktu pemberkatan nikah, pendetanya enggak bilang, kamu tahu tugasmu sebagai istri, bangun pagi, siapkan sarapan? Enggak ada kan? Ada enggak? Enggak ada. Tetapi, tentu saja begitu nikah, ada kewajiban tidak tertulis, ngurusi rumah tangga, betul, nyiapin makan, dan lain-lain. Ya apa ya? Nah, lihat saudara ketika saudara dan saya terikat dengan Kristus, ya kan? Ada kewajiban-kewajiban yang saudara dan saya harus lakukan. Contohnya, punya waktu untuk Kristus. Entah berdoa, entah baca firman. Banyak kita tidak punya waktu untuk Kristus, betul? Halo? Terus lihat di sini, kita nggak bahas dulu tentang hukumin, tapi yang kita bahas tentang perzinahannya. Artinya kita sudah terikat kan? Tetapi kita ingin bebas. Artinya apa? Lihat sekarang, ya, sudah berumah tangga, tapi pulangnya tengah malam. Udah berumah tangga, pulangnya pagi. Nah, itu kan ngawur, betul? Betul. Terus ada terikat dengan yang lain. Nah, lihat. Apa terikatnya dengan yang lain? Misalnya, hobinya. Itu juga perzinahan secara roh, saudara. Kalau saya dulu hobi berburu. 1 minggu minimal 2 kali saya ke hutan. Saudara, ya jari saya ini kayak ada setannya. Ya, yang ini. Karena kalau tidak tarik pelatuk, duar gitu, rasanya nggak enak ini. Mesti aja pegang bedil. Saudara, itu perzinahan. Karena kenapa? Saya juga masih terikat dengan yang lain. Saudara, saya masih ada hubungan dengan yang lain. Sehingga apa? Waktu yang mestinya saya untuk Tuhan, saya bisa tidak pakai, saudara. Alasan saya apa? Loh Tuhan, sementara saya nyanggung celeng di pohon kan sepi. Saya bisa berdoa di pohon itu. Ya betul, saudara, saya bisa. Tapi kan konsentrasi saya tidak berdoa ke Tuhan. Konsentrasi saya kedengar suara celeng liwat. Celeng datang. Kokang bedil. Nggak mungkin saya bilang, sebentar celeng aku lagi berdoa. Nah mungkin. Ya, karena apa? Itu sebenarnya salah. Terus apalagi keterikatan kita. Saudara, perjinan kita. Kita punya kadang-kadang apa? Kita sudah terikat dengan Kristus. Tapi kadang kita terikat dengan sifat-sifat kita yang lain. Betul? Kita ingin jadi umat yang bebas. Nggak ada keterikatan. Kita nggak suka dengar hatinya Kristus, sarannya Kristus, pendapatnya Kristus. Mau kita bebas.
Kapan aku butuh, aku datang Tuhan. Kapan aku tidak butuh, maaf, aku kendorkan doaku. Itulah perzinahan, saudara. Kita punya keterikatan dengan Tuhan, tapi kita masih punya keterikatan dengan yang lain. Terus apa? Kita terikat dengan Tuhan, tapi waktu kita tidak pakai juga untuk Tuhan. Halo? Makanya dulu kan ada salah satu persekutuan yang suami istri itu sering ngajak saya. Saudara tahu dari mulai TP buka sampai TP tutup tetap di dalam TP. Saudara bisa bayangkan mulai dia buka TP itu jam 10-an. Kita sudah di dalam. Keluarnya TP tutup baru kita keluar. Saudara, suami istri dua-dua. Ya saya pertama, enggak benar ini kalau begini. Saya bilang, saya ini hamba Tuhan bukan untuk keliling-keliling TP dari pagi sampai malam. Akhirnya saya bilang, saya menjauh. Kenapa? Saya hamba Tuhan. Nggak bisa kok aja saya keliling TP pagi sampai malam. Jam 10 loh, saudara, itu TP buka kita di dalam. Ya duduk, makan di sebelah sini, nanti jalan keliling ke sebelah sana. Nanti duduk lagi sebelah sana. Keliling lagi, lihat apa sama istrinya dia teman itu. Duduk lagi. Itu nggak benar. Kenapa? Kita terikat sama Tuhan, tapi waktu kita bebas sepenuh-penuhnya. Bukan, nggak ada bahkan sedikit pun untuk Tuhan. Betul? Itu perzinahan, saudara, secara roh. Terus yang kedua, saudara, dan lihat, percabulan. Percabulan apa, saudara? Hubungan yang dilakukan oleh dua orang tanpa ikatan. Bisa? Misalnya, kita ada dewasa, saya ngomong dewasa. Orang belum nikah. Terus hubungan, itu percabulan namanya. Artinya apa? Percabulan itu adalah roh ketidaksabaran. Kita jujur aja, saudara. Siapa di sini yang bilang, Tuhan, aku sabar nunggu janjimu? Banyakan Tuhan kalau bisa dicepat-cepat, kenapa diperlambat? Amin. Betul? Terus Tuhan bilang, kamu kebanyakan nonton iklan. Amin. Loh, di iklan kan ada kalau bisa dipercepat, kenapa kalau bisa diperlambat, kenapa dipercepat? Kita balik, kalau bisa dipercepat, kenapa diperlambat? Itu orang-orang yang tidak sabar. Kalau didoakan, tolong Pak, tolong. Apa, saudara? Betul, saudara lihat kan beberapa minggu, beberapa bulan ini kita banyak datang orang-orang baru yang aneh-aneh. Ya kan? Beberapa orang, ada laki, ada perempuan. Ngotot minta didoakan. Kenapa? Tidak. Mereka itu tidak sabar. Tolong. Saudara ingat, Tuhan lebih menghargakan ketekunan daripada roh yang berapi-api mendadak. Ya, ingat itu. Cari sana. Itu enggak, Tuhan enggak tertarik dengan model begitu, saudara. Tuhan tertarik orang yang tekun. Orang yang dengan menunggu dengan sabar, menunggu dengan tekun, tidak berapi-api mendadak. Ya, makanya saya sudah sampaikan juga kepada Bu Ratna dan Pak Tobing, saya enggak mau doakan orang yang tumben datang. Terus terang saya katakan. Supaya kenapa? Ngotot terus maju. Habis itu enggak pernah muncul lagi kan? Betul? Ada perempuan dan ada laki kan? Enggak pernah muncul lagi kan? Saudara pikir saya nggak ingat? Saya ingat benar, saudara. Makanya kita belajar dari apa? Kejadian-kejadian kita harus lebih bijak sana. Nggak semua orang datang ke PD ini memang mau benar-benar dengar firman. Banyak cuma mau didoakan. Dan banyak orang dikirim oleh orang-orang lain yang tidak bertanggung jawab. Yaitu para pelayan Tuhan yang adalah calo. Calo apa? Sudah nanti kamu datang aja ke sana. Betul? Lah kalau dia sudah urus orang ini, dia uruslah sampai kelar. Jangan main lempar-lempar. Betul? Betul. Loh, contohnya saudara, kalau saudara pergi dokter itu periksa dulu. Kalau dia memang di luar bidangnya, baru dibikinkan kerujukan. Misalnya ke spesialis paru-paru, ke spesialis pembuluh darah. Betul? Itu surat rujukannya kalau penyakitnya di luar dokter umum. Betul? Tapi ini dokter umumnya tidak tanggung jawab. Ada pasien, sana aja. Loh, ini tidak tanggung jawab dokter umumnya. Saudara, ya kan sering kita terima kiriman seperti itu kan. Saya disuruh si Anu datang. Ya, kapan-kapan saya mau semprot orang-orang seperti itu, saudara. Kenapa? Lu berarti jadi calo lah. Layani salah, jangan main lempar-lempar ke orang lain. Betul? Oke, kita lanjutkan. Sekarang lihat. Ya, percabulan itu tadilah wujud ketidaksabaran. Betul? Loh, iya dah. Saudara, kita jujur saja ya. Alkitab dikatakan apa? Sekian banyak janji Tuhan, sekian banyak apa? Tuhan berikan kita apa? Pewahyuan, Tuhan berikan kita nubuat-nubuat. Alkitab bilang apa? Teladanilah hidup para nabi yang dengan kesabarannya mendapatkan yang dijanjikan. Berarti apa, saudara? Roh percabulan itu membuat saudara dan saya tidak sabar sehingga apa? Salah langkah. Tidak sabar sehingga apa? Kita coba-coba sana sini yang di mata Tuhan salah.
Kemudian apa lagi, saudara? Roh seperti ini membuat kita tidak punya kesabaran. Terus apa? Ingat, teladanilah hidup para nabi yang dengan kesabarannya, bukan hanya dengan iman. Tolong perhatikan, saudara. Tapi dengan kesabaran. Karena kesabaran lebih daripada iman. Karena orang sampai bisa sabar itu berarti juga sudah ada imannya, saudara. Tapi orang punya iman belum tentu sabar. Bisa dalam nama Yesus aku minta sekarang. Pakai iman. Ingat. Ya, kesabaran lebih lengkap daripada sekedar iman. Ingat itu. Ya, makanya jangan trial and error. Tolong perhatikan. Ya, jangan trial dan buat salah besar, saudara. Ya, itu baik. Saya nggak jawab itu lebih lanjut, tapi kita lihat itu jadi ketidaksabaran. Terus apa? Di situ pencurian. Ya, pencurian itu adalah mengambil hak, betul? Betul? Makanya sering saya kalau lihat anak-anak muda pacaran, terus saya tahu itu bukan jodohnya, saya ngomong. Kamu itu jangan memacari calon istri orang lain. Itu dosa. Kenapa? Lah itu jelas bukan jodohmu. Kamu pacarin. Sedangkan dia itu pasti adalah calon istri orang lain. Kamu macarin calon istri orang lain. Betul? Kalau calon istrimu besok dipacarin orang, senang nggak? Tuh. Terus gimana Pak? Ya tunggu. Tapi Pak, tidak enak kosong menyendiri jomblo. Memang tidak enak, saudara. Ya kan saya itu tidak ada yang namanya pernah kosong. Ya. Kenapa? Kan prinsipnya, Tuhan, ya kalau kan namanya orang pacaran, belum tentu kawin. Amin. Betul? Aku pacaran sama dia, tapi masalah kawin aku tanya engkau loh Tuhan. Itu loh saya dulu, saudara. Setiap masalah nikah saya tanya engkau. Tapi begitu saya sudah ngebet, saya lupa, saudara. Janji saya ingin nikah. Tuhan campur tangan diputuskan. Tuhan campur tangan dipisahkan. Jadi udah jauh, lama-lama luntur. Karena jarak jauh. Long distance relationship, LDR itu. Ya, lama-lama putus karena nggak pernah ketemu. Ada lagi, saudara ya. Udah mau nikah, diputus lagi. Karena sudah ngebet. Pertama sih bilang, Tuhan aku deket sama dia. Tapi kalau engkau tidak bilang itu jodoh, aku enggak menikah loh sama dia. Tapi kalau sudah ngebet, hati itu beda, saudara. Saudara tahu? Ya, ini Ko Rudi pernah kirim sama saya satu dari WhatsApp. Otak kita itu dari lahir sudah bekerja. Tetapi dia itu berhenti bekerja ketika kita jatuh cinta. Sudah tidak ada otak lagi. Tidak pakai otak lagi, saudara. Ya, itu kalau udah jatuh cinta, mati otaknya. Biar dibilangi apa, tidak dengar. 2 hari lalu saya makan dengan salah satu sekretaris gereja yang ada di Surabaya. Ya, dia cerita. Ya, saya ngobrol-ngobrol terus dia cerita. Kan dulu saya sudah sampaikan sama dia, calon istrimu itu persis dengan ibu gembalamu. Posturnya persis, tingginya persis. Tuhan kasih saya lihat. Dia bilang di gereja nggak ada. Ya, dia pegang 2 gereja, saudara. Ya, terus dia bilang nggak ada di gereja saya. Ya pasti nanti ketemu, saya bilang. Benar, saudara. Tiba-tiba ada pemudi itu sama mamanya pindah ke gereja dia. Persis semuanya. Kalau jalan sama ibu gembalanya kayak saudara-saudara. Persis kayak bersaudara, kayak orang punya hubungan darah. Tingginya sama, bentuk model tubuhnya sama. Dia yang saksikan sendiri. Kok ada orangnya datang ke gereja? Lah ya sudah Tuhan, sama dia. Tapi saya nggak bisa lepas pacar saya. Saya bilang lepas karena Tuhan sudah kasih tahu kamu itu jodohmu. Nggak bisa, saudara, nggak mau lepas. Ya saya bilang, ya sudah, kamu nggak mau lepas, ya sudah ya. Nah kemarin 2 hari lalu waktu makan bareng dia bilang, iya kok, pertama saya doa Tuhan diem, saya pikir Tuhan setuju. Kalau nggak setuju kan ngomong, dia diem. Jadi saya pikir dia setuju, saya jalan terus. Terus, ya, 3 kali mau nikah, 3 kali ada halangan, saudara. Mau nikah, papanya sakit, papa yang laki. Mau nikah, mama ketahuan kena kanker. Saudara bisa bayangkan, itu sudah tanda-tanda tidak beres, toh. Mau nikah selalu ada masalah. Mau nikah lagi, ada masalah lagi. Terus, saya tanya waktu makan, iya memang sih kayaknya memang bukan jodoh itu dari Tuhan. Terus, tabunganmu gimana saya tanya, untuk nikah itu? Habis 0. Sudah jadi 0 tabungan pernikahan itu. Terus kiye kok? Ya gimana, biar dia yang mutuskan, dia bilang. Lo nggak bisa, kalau kamu tahu kehendak Tuhan, kamu putuskan. Jangan tunggu dia yang putuskan. Kalau dia nggak ngerti kehendak Tuhan, dia jalan terus sama kamu yang kacau balau. Kenapa? Karena kita hamba Tuhan, istrinya harus khusus.
Kalau pengusaha istrinya boleh sembarangan, saya mau beritahu saudara. Kenapa? Ya kalau misalnya kalau pengusaha istrinya suka shopping, enggak masalah, dia pengusaha. Tapi kalau kita pendeta istrinya suka shopping, terpaksa kita khotbah nabur terus tiap hari. Kacau lah khotbah kita. Saudara. Ya, terus istrinya cerewet misalnya. Kalau istri pengusaha wajar cerewet sama pegawainya. Nah kalau kita jadi hamba Tuhan istrinya cerewet, jadi omongan di mana-mana. Betul? Wah dia sih khotbahnya bagus, istrinya bla 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 bla. Kalau pengusaha kan enggak ada yang ngomongin, dia pengusaha, betul. Terus apa lagi? Istri pengusaha boleh cuma shopping tok sampai mall tutup. Istri hamba Tuhan mesti banyak doa. Enggak boleh sembarangan. Saudara, jadi apa terus? Terus saya bilang, terus gimana? Ya, aku tunggu kok kalau di WRD yang mutusin. Loh, saya bilang enggak bisa gitu. Kamu tahu kehendak Tuhan. Ya tuh jelas lagi itu calonnya dikirim. Coba saudara bayangkan, pindah dari gereja lain ke gereja dia. Kan Tuhan hebat, betul? Mestinya kan dia yang pergi ke cari wanita itu. Tuh wanita itu yang dibawa penggenapan kitab Kejadian. Maka dibawalah Hawa kepada Adam, betul? Tuh. Masih belum, saudara. Tapi terus saya tahu kenapa Tuhan belum menghukum dia fatal. Terus dia cerita. Kok kemarin saya dengar ada hamba Tuhan ngomong gini. Ya kalau kita gembala kan, kita harus undang pendeta yang disenangi jemaat. Kita harus khotbahkan yang diinginkan jemaat. Terus, ya aku kesel kok, dia bilang. Kok gereja kayak jualan? Dia bilang, kan masih kita harus lebih tunduk sama Tuhan. Oh, berarti pantas hatinya masih lurus. Walaupun di hal yang itu dia masih bengkok, saudara. Makanya Tuhan belum hajar dia habis-habisan. Terus saya bilang, ya sekarang sudah habis tau uangmu, habis ya, nanti minus baru putus. Jangan sampai minus, saya bilang. Saudara dan saya ini jangan merasa bisa menguasai hati ya. Jangan merasa bisa menguasai hati. Alkitab sendiri dengan jelas mengatakan betapa liciknya hati itu. Jangan merasa, oh gampang aku bisa kuasai. Nek Tuhan bilang bukan tak pedot. Anak bisa. Betul. Kalau Tuhan bilang pedot, malah kita pedotin HP. Tidak mau terima telepon dari pendeta-pendeta. Betul. Biar aku melangkah terus maju tak gentar. Amin. Nanti kalau sudah kejedok baru aku datang. Amin. Ya, itu baik. Jadi kembali di sini apa? Pencurian. Berarti apa? Saudara kan tadi contohnya ya. Pacaran sama calon istri orang lain. Pacaran sama calon suami orang. Ini kan sudah langkah mau mencuri. Amin. Amin. Apalagi menikah dengan yang ditetapkan Tuhan sebenarnya istri orang lain. Loh ini maling toh. Amin. Amin. Tapi Pak, tidak mungkin orang nikah itu kalau bukan jodoh. Siapa bilang? Nek maksa bisa. Yes. Ya, paling enak sabar menunggu. Ya toh, ini Bu Ratna tahu saya nggak sabar menunggu, saudara. Kan waktu doa kan Bu Ratna yang dapat nama calon istri saya. Di antara semua mantan saya nggak ada nama itu. Dan pacar saya yang sedang saya pacarin pun nggak ada nama itu. Saudara, jadi saya pikir Bu Ratna ini salah denger Gitu. Jadi saya tetap nekat pacaran sama yang lain. Terus mau nikah bulan 9, ya sudah tes makanan, sudah ngubungi IO-nya, ya tinggal nikahnya bulan 9. Tuhan bisa pisahkan. Kenapa? Ya karena nekat, saudara. Karena merasa ini Bu Ratna salah denger lah. Mana saya tidak kenal satupun cewek nama itu. Saya bilang. Terus sama yang ini cocok, dia WL, saudara. Enak toh? Dia WL, saya khotbah. Amin. Nanti anak jalankan persembahan. Kan usahanya lancar. Gitu, saudara. Terus dia kalau ada pembicara tamu, dia penerjemahnya. Nah, jadi, sudah mau nikah. Diputusin Tuhan. Sudah. Ya, udah siap. Tiba-tiba mamanya bilang, aku enggak izinkan anak aku balik Indonesia. Loh, padahal sudah ngomong sama mamanya, kalau anak saya mau pulang, go ahead. Tiba-tiba mamanya bilang, enggak jadi. Kalau kamu pindah Australia, baru nikah. Kalau kamu mau ajak anak saya pulang, nggak boleh. Bisa kayak gitu, saudara. Kenapa? Memang karena ngotot toh. Kenapa ngototnya? Ya itulah, saudara. Ya hati ini kan nggak bisa dikendali. Nek sudah jatuh cinta itu otak ini nggak fungsi, saudara. Goblok dia tiba-tiba, betul? Saya ngalami, saudara. Sampai saya jadi malu. Kenapa? Semua yang di Jakarta, kan saya waktu itu masih sering khotbah Jakarta. Semua tahu, Asen mau nikah. Tiba-tiba batal semua, saudara. Mukaku taruh mana. Ya, itu saya ngalami, saudara. Kenapa? Ya macam-macam lah, ya toh. Karena mikirnya kan
Kan bisa saling mendukung pelayanan. Gitu loh saudara pikirannya. Oh cocok saudara memang. Ya tuh, diambil positifnya semua positif. Betul? Nanti kalau sudah nikah baru negatif semua. Ya saudara. Ya saya ngalami saudara. Ya jadi apa? Ya ngotot. Diputusin tuh Tuhan. Terus apa? Nggak mikirkan lagi ini yang Bu Rana ngomong. Berkali-kali saya ke Jerman. Saya tidak pernah memikirkan orang yang menerjemahkan khotbah saya ke dalam bahasa Jerman itu. Kenapa? Karena saya pikir Bu Rana salah dengar. Sudah sekian lama saya tahu namanya, saudara, tapi tidak pernah saya ingat itulah dia. Ya, sehingga waktu saya pergi ke kota Korintus di di Yunani, saya pergi lihat kayak apa sih kota Korintus, karena kota Korintus itu kan ada 1 Korintus, 2 Korintus. Saya pergi ke sana, saya mau pergi ke Akaya, ya. Alkitab Perjanjian Baru itu kan banyak sekali tentang di kejadian-kejadian kebanyakan di Yunani. Nah, waktu itu demo besar-besaran di Yunani karena ekonomi hancur. Ya, jadi di Syntagma Square itu setiap hari demo, saudara. Polisi di mana-mana. Terus kejahatan semakin meningkat. Ya, orang dibunuh hanya untuk ngambil kamera pocket. Ya, istrinya hamil, dia antar istrinya naik kereta api ke rumah sakit, dia bawa kamera pocket untuk memoto kelahiran anaknya. Dia ditusuk di kereta sampai mati hanya untuk mengambil kamera pocket yang nggak ada harganya itu. Ya, jadi saya nggak berani keluar hotel kalau sudah sore. Begitu sore, udah makan, balik kamar, diam. Mulai nyembah. Ya, kenapa? Karena nggak berani keluar malam. Nah, waktu nyembah Tuhan bilang, bukankah aku sudah memberitahu kamu namanya? Loh, si perempuan itu yang terjemahin aku selama ini aku di Jerman. Gitu, saudara. Ya, nah karena bikin salah itu kan saya cerita juga di Jerman saya mau nikah. Lah kan cilaka dia yang terjemahin. Dia nggak akan lupa seumur hidup, saudara. Karena dia yang menerjemahkan khotbah saya. Ya, cilaka, saudara. Ya, makanya waktu saya ajak dia ke Australia, dia nggak pernah mau. Nggak, pokoknya nggak. Loh, saya bilang kita nggak pergi Melbourne, kita pergi Sydney. Nggak akan ketemu saya sama dia. Pokoknya nggak. Saya bilang kita nggak ketemu. Tetap nggak mau ikut, saudara. Akhirnya pakai jurus. Saya bilang kamu tuh pemenang. Kamu yang menang dapetin saya. Baru dia mau pergi, saudara. Nah, jadi sampai mana tadi? Loh, saudara pencuri itu juga bukan saudara curi barang loh. Betul. Juga mencuri kalau saudara curi itu istrinya orang dijadikan istri. Suaminya orang dijadikan suami. Itu maling, saudara. Terus apa lagi? Dalam pelayanan. Saya tidak pernah berani ambil sekalipun mimpin pujian. Karena saya bukan seorang pemimpin pujian. Tidak boleh curi pelayanan. Cuma pengkhotbah, ya jadi pengkhotbah saja cukup. Jangan, biar sekaligus semua berkat untuk saya. Ya kan banyak gitu di gereja dia nyanyi sendiri, dia khotbah sendiri. Bapak-bapak ini ngerapel setoran. Tidak boleh, saudara. Kenapa? Ya kita tetap di tugas kita masing-masing. Nggak boleh curi-curi tugas orang. Terus saya cuma penginjil. Tugas saya bukan gembala, saya cuma penginjil. Jadi nggak boleh nyuri tugas-tugas orang lain. Ngambil tugas orang lain itu curi loh, saudara. Tetapkan dengan tugas kita saja yang ditetapkan Tuhan. Ya, oke. Terus apa lagi di bawahnya? Sumpah palsu. Kalau bahasa Inggrisnya bukan sumpah palsu, tapi saksi dusta. Ya, false witness. Saksi dusta. Artinya apa, saudara? Ya, saksi dusta adalah orang yang kalau secara ilmu hukum, saudara, nanti beda ya, ilmu hukum dan secara Alkitab. Kalau secara ilmu hukum, orang yang tidak mengalami, tidak melihat, ya, dan tidak mengalami, tapi bisa menyaksikan, itu bisa dusta. Ya, itu makanya kan kasus Angelin sampai sekarang jadi rame ya, karena lain-lain ceritanya kan. Itu si Agus cerita gini, si mamanya kita gini, nanti tapi berapa hari ini kita akan lihat aslinya gimana. Ya. Itu. Saya nggak bahas karena tadi sudah ada itu. Ya. Terus, saksi dusta itu apa? Nggak ngalami. Betul? Nggak ngelihat sendiri, tapi cerita. Nah, banyak saksi dusta. Saudara, saya sering ketemu. Bahkan yang paling fatal, saudara, banyak saksi dusta yang bohong demi nama Tuhan. Contoh. Ini kisah nyata. Ya. Saya pergi ke satu kota. Saya dijemput oleh seorang pengusaha. Kemudian pengusaha itu menyodorkan saya satu amplop. Waktu saya sampai di hotel, saya buka. Amplop itu nilainya
satu cek senilai miliaran. Seorang pendeta khotbah begitu. Ya. Tetapi waktu saya ketemu dengan orang yang memberikan cek itu, tidak sebegitu ceritanya. Orang itu cerita, dia telepon saya minta uang. Bilang, Tuhan suruh kamu beri saya 1 miliar. Kalau kau tidak berikan, tahun ini juga usahamu ditiup Tuhan sampai habis. Saudara. Ya. Dia tidak berikan karena itu berupa ancaman. Tapi terus-terusan ditelepon terus minta. Akhirnya dia bilang, baik. Aku kasih kamu 1 miliar, tapi kita sudah nggak ada hubungan sesudah itu. Tapi pendeta ini bersaksi, saya pergi ke suatu kota, saya dijemput oleh seorang pengusaha. Dia kasih saya amplop. Waktu saya buka 1 miliar. Bukan begitu ceritanya. Banyak saksi dusta. Saudara pernah ingat waktu saya cerita, waktu saya di Sydney. Ya, ada satu orang pendeta Indonesia juga khotbah di gereja lain. Itu dimuat di, tabloid. Apa namanya itu kok? Yang Australia punya yang itu. Kan ada 2 tabloid itu. Osindo sama apa itu. Ya. Ada 2 kan yang untuk khusus komunitas Indonesia itu. Ya. Di situ dimuat. Pendeta ini pembunuh Hercules. Hercules sampai hari ini masih hidup, betul? Yang di Jakarta. Saksi dusta. Ya. Termasuk ada pendeta yang sering diundang ke gereja besar di sini. Di Surabaya. Dia bilang dia mengembalakan 3.000 jemaat. Saya sering bolak-balik ke kota itu. Gereja terbesar di sana tidak ada yang sampai 500 jemaat. Dari mana gereja 3.000 jemaat kalau di kota itu yang terbesar paling 500 jemaat. Itu saksi dusta. Ya. Jadi ingat Alkitab bilang, ya, apa? Di hati, saudara. Hati yang tamak, hati yang ingin dipromosikan dengan cara-cara yang kotor. Saya ketemu sangat banyak, saudara, omong-omong kotor seperti itu. Ya. Ada lagi yang bersaksi-saksi bohong. Banyak. Dan itu beredar sangat amat sering. Cuman ya itu urusan mereka, saudara. Itu dusta. Jadi modal dusta. Ya, waktu dia disidang oleh pendeta-pendeta dari sekota di gereja di kota itu. Karena dia kan brosur-brosurnya sampai di kota itu juga. Kan sekarang zamannya kalau ngundang pendeta harus sebut berapa jemaat yang dilayani. Sekian ribu. Ya. Terus ditanyain, jemaatmu di mana yang 3.000 itu? Ya itu kan sekedar promosi. Jawabnya enteng. Saudara. Ya, saksi, terus apa lagi? Saudara, ya banyak saksi dosa zaman sekarang. Kalau saya cerita sama saudara, saudara pasti tahulah orang-orangnya. Saya nggak perlu banyak-banyak cerita. Ya, contohnya, kita butuh uang, kita berdoa, uang dikirim ke kita. Siapa bilang dikirim waktu dia berdoa uang dikirim? Ya, ada donatur yang kasih saya lihat ini Pak Asen, dia punya SMS minta uang sama saya. Ini SMS-nya minta uang sama saya. Ini SMS-nya minta uang sama saya. Tapi kalau berdoa, kita berdoa saudara-saudara, terus kita jarah di alam roh dan uang itu datang. Para pengusaha bilang, kami diminta sama dia nih. Tapi kalau di mimbar, saudara mengerikan. Saksi dusta. Ya, zaman sekarang begitu banyak saksi dusta. Ya, oke. Terus yang terakhir, hujat. Ya, hujat itu blasphemy. Ya, blasphemy itu apa? Penghinaan yang luar biasa. Ya. Banyak orang sekarang ini menghina Yesus. Banyak pendeta menghina Yesus. Kenapa? Khotbahnya Yesus itu cuma menolong, memberi kekayaan. Khotbahnya tidak pernah Yesus itu raja yang saudara dan saya harus taati. Yesus itu raja yang saudara dan saya harus perhatikan dan senangkan hatinya karena dia raja. Karena kalau kita sampai terus-menerus tidak senangkan hatinya, dia raja yang punya kuasa untuk bertindak, mendisiplin, menghukum. Sekarang cuman saudara akan diperkaya.
Itu. Menghujat Kristus, saudara. Merendahkan dia sedemikian rupa. Pengajarannya tidak diurus, hanya uangnya, berkatnya saja yang diurus setiap saat. Ya, itu adalah roh menghujat. Jadi saudara lihat sekarang, ya, hati-hati jaga hati kita. Ya, sikap kita sama Yesus gimana? Cari dia hanya untuk diterima berkat, cari dia untuk ditolong saja, kita sudah merendahkan dia. Ya. Baik. Jadi firman Tuhan sampai di sini. Ya, kita akan break, nanti kita akan berdoa kembali. Ya, dan saya yakin tadi banyak penglihatan-penglihatan, karena saya pun waktu menyembah tadi dikasih penglihatan, saya tidak tahu apakah itu seperti badai yang luar biasa, ya, apakah itu ledakan bom, saya tidak tahu. Ya, tapi nanti kita akan banyak bicara tentang penglihatan-penglihatan yang sudah tadi banyak yang dapat. Ya, kita akan break. Ya, ada makanan minuman, ada makanan kotak, silakan dinikmati.